warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nunung Sunariah mengucapkan terima kasih kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Ahmad Bukhari Muslim LCMA. Terima kasih kepada pembimbing kedua saya Bapak Daman Huri MPD. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang Bapak Guntur. Sidang apa nih? Itu Pak Guntur tuh membahas utama. Iya, Ustazah. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Nunung Sunariah mengucapkan terima kasih banyak kepada pembimbing pertama saya, Bapak Dr. Ahmad Bukhari Muslim LCMA, pembimbing kedua saya, Bapak Daman Huri MPD, dan tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada penguji utama Bapak Dr. Guntur Cahaya Kesuma MA dan Ibu Dr. Hajah Erlina MAG selaku Ketua Sidang dan Ibu Kanada Komaria MPDI selaku Sekretaris Sidang. Di sini saya akan mempresentasikan isi proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Kata Ganti Bahasa Arab dalam Al-Quran Surat As-Sajdah serta metode pembelajarannya. Adapun yang melatar belakangi judul saya yaitu latar belakang masalah. Kata ganti merupakan salah satu golongan yang mempunyai arti penting untuk mempersingkat dan mempermudah si pengguna bahasa yang merupakan salah satu pelajaran yang wajib dipelajari. Akan tetapi hal ini masih banyak siswa yang belum memahami apa itu kata ganti dalam bahasa Arab. Rumusan masalah. Bagaimana kedudukan kata ganti dalam bahasa Arab dalam surat As-Sajdah serta metode pembelajaran kata ganti bahasa Arab dalam surat As-Sajdah. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan dhamir yang terdapat dalam Al-Quran surat As-Sajdah serta mengetahui metode pembelajarannya yang efektif dalam pembelajarannya. Manfaat penelitian, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan yang baru bagi pembaca dan penulis tentang dhamir dan metode pembelajarannya dan sebagai kontribusi positif dalam pengajaran bahasa Arab. Landasan teori, kata ganti atau dhamir yaitu nama dan lafal bahasa Arab yang menunjukkan sebagai kata sifat atau kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua dan ketiga, atau kata ganti sebagai kata ganti benda untuk meringkas suatu kalimat. Lafal-lafal yang digunakan dalam suatu dialek untuk menunjuk pada seseorang yang telah diketahui. Lafal pengganti dari penyebutan mereka sebagai ringkasan. Dhamir merupakan isim atau kata benda yang berfungsi untuk menggantikan penyebutan kata-kata yang banyak dan menempati kata-kata dengan sempurna tanpa merubah makna. As-Sajdah. Dalam arti terminologi, ayat sajadah adalah sebuah istilah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang sujud, dan ketika salah satu ayat-ayat sajadah terbaca atau terdengar, maka terdapat perintah untuk melakukan sujud dalam posisi masing-masing. Bahkan tindakan sujud semacam itu juga dilakukan dalam sholat. Metode penelitian. Metode adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada siswa. Metode memberikan rasa stabil semacam kepercayaan atau keyakinan pada murid dan guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar mengajar, dengan kata lain terciptalah interaksi edukatif. Metode intiqoiyah. Metode intiqoiyah adalah metode yang menggabungkan metode terjemah dan kaidah. Metode langsung dan metode mendengar dan mengucapkan menjadi bagian yang tidak akan terpisahkan karena bahasa Arab tidak akan terlepas dari keempat kemahiran bahasa: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dan tanpa metode elektif intiqoiyah, tidak mungkin semua kemahiran bahasa akan dikuasai oleh siswa. Metode penelitian. Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian literatur atau juga bisa disebut penelitian kepustakaan, library research. Library research adalah jenis penelitian yang dilakukan oleh seseorang peneliti dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari
buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu. Studi pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, serta mencatat mengelola bahan penelitian. Teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif selayaknya penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif data diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, diskursus terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka sebagaimana telah disinggung di atas bahwa teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Terima kasih, cukup sekian presentasi proposal skripsi saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya serahkan waktu dan kesempatan kepada pembahas utama, saya akan konfirmasi kepada Nunung Maria tentang daftar isi Anda. Coba lihat daftar isi Anda. Itu bagian B, bagian bab 2. Bagian bab 2. Terus A, pengertian kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian A1, pengertian kata ganti lagi. Bagian keduanya, bagian kata ganti, 3 definisi kata ganti. Coba judulnya A itu pengertian kata ganti. Kok kecil amat? Judulnya nomor 1-nya di bawah pengertian kata ganti. Kenapa gitu? Benar apa salah itu? Maaf Ustazah, suaranya mendengung pecah gitu saja, jadi nggak jelas. Kenapa ya? Yang jelas betul suaranya. Suara saya sudah full ini. Mantul gitu saja suaranya. Betul, mantap betul. Mantap betul kan? Kedengeran? Bukan Ustaz. Suaranya menggema, jadi kayak pecah gitu. Ya, saya kecilkan dulu. Mungkin terlalu besar mungkin. Nunung, Iya Ustazah? bab 2 itu yang A itu jangan pengertian, hilangkan kata pengertiannya. Pengertian. Kemudian B, pengertian juga B cuma pengertian aja. Kecil amat sih urusannya, pengertian aja jadinya. Berbicara sesuatu pada pengumpulannya pasti kita membahas pengertian. Jadi jangan kata pengertian itu dalam judul. Kemudian bagian C, metode pembelajaran bahasa Arab. E-nya macam-macam metode pembelajaran bahasa Arab. Ini suatu yang dilakukan. Ya. Cukup satu saja. Ibu Haja Erlina, suara antum nggak kedengeran. Nah, Iya, kecil saja, jadi kurang jelas. Damar denger nggak? Ustaz Daman denger nggak? Nggak kedengaran betul. Nggak denger. Enggak, saya nggak mendengar dengan bagus. Iya, sama. Amat-amat. Iya. Sama. Nggak jelas. Di mana posisi antum sekarang, Ibu Erlina? Iya. Enggak. Suaranya nggak ini. Cah. Kalau suara saya Mantul, kedengeran. Cah. Jelas Bagus. Ustaz, Suara Ustaz kedengeran. kedengeran. Jelas. Ya, sebentar. Tukar posisi. Kalau sekarang dengar Sudah nggak? Ustazah, dengar jelas. Oh, kenapa ya? Nah, pas. Sip. Oke. Tolong Nunung
daftar isinya, Iya Ustazah. ya. Jangan berulang-ulang begitu. A. Pengertian, hilangkan kata pengertiannya. B. Pengertian as-sajadah, jangan pengertian saja. Ayat-ayat as-sajadah. Ayat as-sajadah seluruh ayat as-sajadah ya. Iya Ustazah. Surah as-sajadah apa ayat as-sajadah? Surat As-Sajadah. Ya, udah. Oke. C itu sama dengan E. Jadi jangan diulang lagi yang E. Metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, metode pembelajaran bahasa Arab itu sebetulnya sudah bisa di cover, dijelaskan di dalamnya, termasuk metode pembelajaran kata ganti. Sebenarnya metode pembelajaran kata ganti itu bukan metode, tapi teknik ya. Teknik pembelajaran kata ganti. Jadi hilangkan yang D sama E itu. Bicara macam-macam bisa dimasukkan ke bagian C itu saja. Ya. Jadi Iya Ustazah. bagian C itu cakupannya luas. Mulai dari tujuan, ya, materi, metode, teknik, pembelajaran. Nah, Ustazah. Ya. Kalau mau lebih khusus lagi, langsung saja di situ metode pembelajaran kata ganti. Nah, bicara di situ bisa mulai dari pendekatan, bisa dari metode, langsung teknik di dalamnya dicakup di dalam subjudul itu juga. Metode pembelajaran kata ganti dalam bahasa Arab. Termasuk juga yang harus ada di situ adalah media dan evaluasi. Evaluasi dan media pembelajaran kata ganti. Oke, saya kira itu saja yang saya ini perlu komentari di awal ini. Lebih utamanya saya berikan waktu dan kesempatan sepenuhnya, diberikan kisaran waktu sekitar 30 menit kepada pembahas utama. Dipersilakan kepada Ustaz Guntur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bukhari. Sehat ya Pak Bu? Ustaz Bukhari, antum sehat? Pak Daman, sehat Pak Daman? Waalaikumsalam. Sehat. Bukan ada sehat. Nah, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan masukan ya kepada saudari Nono. Siap ya Nong? Insya Allah siap Ustaz. Mau diberi masukan? Mau Ustaz. Judulnya apa Nong? Analisis kata ganti bahasa Arab dalam Al-Quran Surat As-Sajadah serta metode pembelajarannya. Analisis kata ganti. Anda sudah kenal dengan kata ganti, no? Sudah Ustaz. Kenalnya batas apa saja? Kata ganti sebagai domir kalau dalam bahasa Arab. Cuman itu aja yang kamu ini paham? Untuk mempersingkat dan mempermudah pengguna bahasa, Ustaz. Bukan itu. Coba lihat tadi sudah diawali oleh moderator bahwa Anda berbicara tentang kata ganti yang Anda maka tadi di landasan teori tidak perlu Anda katakan pengertian kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu saja yang ada. Jadi pengertiannya dihilangkan. Baru Anda berbicara tentang kata ganti. Lalu pembagian kata ganti, jenis-jenis kata ganti. Cuman itu yang kamu kenal. Iya Ustaz. Itu yang Anda akan bahas cuman pengertian, lalu pembagian, lalu jenis-jenis. Hanya itu yang akan Anda bahas mau mengkaji tentang surat As-Sajadah. Iya Ustaz. Nggak usah teliti kalau gitu mahnya itu. Karena Anda nantinya melihat kedudukan kata ganti. Mana teori tentang kedudukan kata ganti?
Tidak ada Ustaz. Tidak dicantumkan untuk teori kedudukan. Gimana mau mengkaji kata ganti baru kenal hanya pengertian pembagian jenis-jenis, kedudukannya tidak ada. Padahal Anda mau melihat kedudukannya katanya tadi. Membahas itu. Lalu apakah hanya tahu di surat sejadah ada jenis kata ganti, ada pembagian kata ganti, sudah itu. Anak Abjadiyah selesai itu. Seharusnya kan harus ada kedudukannya, mungkin fungsinya, maknanya dari kata ganti itu. Jadi itu secara mendalam yang akan dikaji. Di surat sejadah ada kata ganti, ya kan? Ya Ustaz. Mau hanya tahu pengertiannya lalu pembagiannya saja atau mau kedudukan dan fungsi dan lain sebagainya. Yang itu yang akan Anda analisa. Kalau hanya sebatas kepada pembagiannya cukup. Tidak perlu Anda mengkaji tentang surat sajadah. Ya. Itu yang pertama tadi udah diawali. Jadi harus ditambah terkait hal-hal yang berkaitan dengan kata ganti. Ya? Ya Ustaz. Kedudukannya, fungsinya, maknanya. Ya, lebih detail sehingga nanti Anda akan melihat itu kedudukannya, fungsinya apa, maknanya apa. Oke. Lalu yang B. Yang B pengertian as-sajadah. Anda mau mengertikan as-sajadah atau Anda mau membahas surat as-sajadah? Surat as-sajadah Ustaz. Iya. Surat as-sajadah. Di situ nanti ada mungkin asbabun nuzulnya, berapa ayatnya, berkaitan dengan apa, lalu domir-domirnya apa saja, kata gantinya itu. Jadi bukan pengertian as-sajadah saja. Ya? Itulah landasan teori berkaitan dengan surat as-sajadah, surat as-sajadah. Jadi bukan pengertian as-sajadah, Anda tidak akan membahas tentang pengertian as-sajadah. Tapi Anda akan melihat bagaimana surat as-sajadah itu secara utuh terkait pada domirnya. Kan? Nah, setelah Anda tahu tentang kata ganti, lalu surat as-sajadah, Anda membahas tentang surat as-sajadah berkaitan dengan kata gantinya, ya kan? Diharapkan untuk bagaimana Anda mengajarkan kepada siswa surat as-sajadah itu ada kata gantinya dengan analisis Anda untuk menyampaikan kepada siswa. Jadi metode pembelajaran ya bahasa Arab yang berkaitan dengan dengan kata ganti pada surat as-sajadah, bagaimana menyampaikannya, teknik menyampaikannya kepada siswa. Kan gitu ininya. Suaranya masuk. Itu yang akan Anda lihat. Betul? Betul Ustaz. Iya gitu. Pada bab 3 tadi disinggung, bab 3 metodologi penelitian. Ini Anda berbicara metode, bukan metodologi. Kalau metodologi ilmunya. Anda tidak berbicara tentang ilmunya kan? Tentang metodenya Ustaz. Tentang metodenya, artinya dirubah. Oke? Ustaz. Lalu pada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini setahu Anda apa isinya? No. Oh no. Iya Ustaz. Latar belakang masalah itu isinya apa kira-kira setahu Anda?
Masa nggak bisa di sini gua. Pokok masalahnya Ustaz. Iya, pokok masalahnya apa? Ya gua yang anuin. Tahu nggak? Pokok masalahnya Jadi isi latar belakang masalah itu teori sama data. Teori tentang apa? Teori tentang judul saudara. Judul saudara, kata ganti. Lalu teknik pembelajaran. Atau metode pembelajaran. Kan dua itu yang Anda akan lihat. iya Ustaz. Tiga. Apa itu kata ganti, lalu Kata surat ganti, surat as-sajadah, serta metode pembelajarannya. metode pembelajarannya. Di latar belakang masalah teorinya tidak tergambar terkait tiga itu. Datanya juga tidak tergambar. Ada nggak Anda menyinggung tentang apa itu kata ganti di latar belakang masalah ini? Nggak ada kan? Iya Ustaz, tidak ada. Kamu membahas apa? Masalahnya apa? Masalahnya kan kata ganti itu ada permasalahan di surat sajadah, kan gitu. Lalu permasalahan yang lain, bagaimana materi apa itu kata ganti ini bisa dipahami oleh siswa, kira-kira pakai metode apa? Nah, jadi datanya harus ada terkait pada tiga komponen itu. Oke? Iya Ustaz. Jadi latar belakang masalah isinya teori, grand teorinya saja lah terkait pada kata ganti dari pengertian macam-macam. Lalu apa itu? Jangan sampai hanya jenisnya aja. Kalau hanya jenisnya aja ya ini sekali gitu loh. Dangkal sekali gitu. Iya Ustaz. Nah, jadi minimal kedudukannya lah. Apalagi fungsinya, lalu kan gitu tuh, akan lebih detail lagi. Lalu pada fokus dan subfokus. Jadi subfokus dan fokus itu adalah permasalahan yang ada di lapangan karena masalahnya tidak muncul di latar belakang masalah. Jadi itu yang harus Anda munculkan dulu kata ganti yang ada ini. Minimal ada gambaran sedikit terkait kata ganti yang ada pada surat as-sajadah itu. Iya Ustaz. Lalu Anda fokuskan bahwa ini yang itu sesuai dengan latar belakang masalah. Lalu dari banyaknya masalah-masalah dari fokus masalah yang Anda utarakan di latar belakang masalah, Anda subfokuskan. Nah, kira-kira Anda berbicara tentang kata ganti pada surat as-sajadah. Lalu bagaimana setelah kita mengetahui tentang kata ganti itu dalam surat as-sajadah, Anda memikirkan bagaimana kira-kira materi ini bisa disampaikan dengan metode apa, materi ini bisa disampaikan siswa. Kan gitu ininya, harapannya. Iya Ustaz. Sehingga rumusan masalah, saudara lihat bagaimana kedudukan. Nah, tadi di landasan teori tidak ada terkait kedudukan. Nah, gimana Anda akan menganalisis teorinya saja ada tidak ada? Ya? Iya Ustaz. Coba lebih mendalam lagi supaya lebih mendalam menganalisisnya. Lalu bagaimana metode pembelajaran kata ganti? Nah, bagaimana metode? Anda juga menentukan dulu metode apa dan bagaimana. Jangan sampai bagaimana tapi metode apanya belum disebutkan. Ya kan? Iya Ustaz. Anda tahu dulu metode apa yang pas untuk menyampaikan materi kata ganti dalam surat as-sajadah itu. Oke? Iya Ustaz. Selanjutnya yang E, kajian pustaka. Anda pahami dulu kajian pustaka itu apa,
Yang Anda munculkan itu apa? Kalau kajian pustaka, Anda berbicara tentang teori-teori, sedangkan yang Anda munculkan ini adalah hasil penelitian. Kalau begitu judulnya bukan kajian pustaka, tetapi penelitian terdahulu yang relevan. Begitu? Iya Ustaz. Ya, oke. Lanjut ke bab 2. Teknik penulisan. Untuk per bab itu, untuk mulai footnote itu mulai dari angka 1 setiap bab. Jangan dilanjutkan dari bab 1, bab 2 dilanjutkan gitu, tidak penomorannya. Ya. Iya Ustaz. Oke. Lalu tadi sudah dibahas ya terkait kata ganti. Judul A-nya itu sesuai dengan daftar pustaka itu. A, kata ganti dalam bahasa Arab. Baru 1 pengertiannya gitu ya. Ya. Coba di ini. Lalu ditambahkan teori-teori yang berkaitan dengan apa itu tadi yang saya katakan ada kedudukan mungkin ya. Coba perdalam lagi tentang apa itu analisis apa kata ganti. Kata ganti. Ya, jangan sampai pada jenisnya saja. Padahal di sini Anda sampai kedudukan. Sudah lumayan kedudukan. Ditambah lagi mungkin ada fungsinya dan lain sebagainya ya. Iya, selanjutnya penulisan itu mulailah dari pinggir. 4 ini udah masuknya ke dalam banyak amat ini. Ya, setiap lembarnya itu ikuti aturan mainnya 4 kiri, atas 4, ke kiri 3, di bawah 3. Jadi selalu itu per lembar begitu lagi. Jadi jangan sampai menghabiskan halaman. Kalau diukur sudah bukan 4 spasi lagi, 6 spasi. Nanti sampai habis nanti. Ya, itu. Kemudian ya bagi-bagi yang lain karena ini ya. Lalu metode pembelajaran, Anda mau itu dulu jangan metode pembelajaran kata ganti, saudara. Nanti nggak ada metode pembelajaran kata ganti, susah nanti ini. Metode pembelajaran bahasa Arab, baru nanti materinya adalah kata ganti. Secara teori nanti susah Anda mencari metode pembelajaran kata ganti. Kata ganti itu adalah materinya aja, materi dalam bahasa Arab. Jadi metode pembelajaran bahasa Arab. Lalu metode pembelajaran bahasa Arab itu pengertiannya, lalu macam-macamnya. Anda pilih kira-kira metode apa yang pas untuk mengajarkan materi kata ganti itu setelah Anda menganalisisnya dalam surat As-Sajdah. Ya? Ya, Ustaz. Oke. Lalu selanjutnya apa nih? Metode ya. Bab 3 metode penelitian. Ini betul di bab 3-nya, tapi kok di apa itu di isinya metodologi. Ya, inilah di teliti ada teliti. Nah, di A-nya judulnya metode penelitian, di A-nya pendekatan. Mau ya dimulai dari metodenya dulu, metode baru nanti Anda lagi kepada pendekatan. Ya. Jadi arah ini konsisten di dalam ini. Nah, kira-kira metodenya apa? Metode? Intiko iya, Ustaz. Hah? Metode penelitiannya. Metode penelitiannya. Nah. Metode penelitiannya ini Ustaz, kualitatif. Kualitatifnya apa?
Neng, Nyonyon, Iya, Ustaz. Nyonyon, Daftar. Ini Ustaz, tadi pustaka. apa? Tadi pustaka. Iya, dari kualitatif nanti arahnya ke riset, gitu ya. Iya, Nah, Ustaz. riset itu ada teknik pengumpul data. Tekniknya seperti apa? Cari, ya. Iya, Ustaz. Lalu ada sumber data. Sumber data primernya apa? Harus ada dimunculkan. Ini sumber primer adalah itu pengertian. Harus ada buku apa yang ada. Terutama jelas karena itu adalah surat As-Sajdah, Al-Quran. Itu kan sumber primer. Lalu yang terkait dengan apa itu kata ganti, Anda pakai buku apa? Iya, Ustaz. Di situ itulah yang data namanya data primer. Sumber data primer, buku-bukunya itu. Ya, Iya, data Ustaz. sekundernya apa yang kira-kira membantu melengkapi data primer itu. Oke? Iya, Ustaz. Teknik analisa data. Teknik analisa data, lihat ini sedikit sekali apa tekniknya. Coba Anda lihat apa itu di skripsi kalau tidak mau susah atau di buku metode bagaimana teknik analisa data untuk lebih riset. Sehingga kelihatan itu tahapan-tahapannya. Ya? Iya, Ustaz. Terakhir, saya sedih juga sih, bahasa Arab kok antipati dengan Al-Quran, dengan hadis. Tidak ada sekali ayat dan Qurannya. Ada nggak ayat sama Qurannya? Ayatnya hanya di latar belakang masalah, Ustaz. Pengertian seperti kayak ini pelatihan bahasa gitu, untuk ayat Al-Qur'annya. Kalau untuk pengertian teorinya, Terkait iya tidak ada. Ya. Saya kira itu, saya mohon maaf Pak Bukhari, Pak Daman, itu yang dapat saya untuk memberi sekedar masukan kepada untuk saudara Nunung supaya apa itu proposalnya lebih baik dan mudah untuk memaparkan apa membuat skripsi selanjutnya. Ya, yang baik silakan ambil, yang kurang ya tinggalkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum hidup ya. Ustaz, bisa dengar suara saya? Halo? Wate kecil. Oh, kenapa ya? Baik, Nastamian ila al-bahis Athani, tafadhal Ustaz Bukhari Muslim al-Majistir. Syukran ya Ustaz, ya Doktor, ya Hajah Irlina. Wa ila jami' a'dha lajnah bahas khittatul bahas. Baik. Mubasharatan langsung aja ya, Nunung. Ya, Ustaz. Sekali masukan-masukan berharga. Jadi memang gini yang Ustadz ingin sampaikan, karena Ustadz sebagai pembimbing, nanti ada juga dari Ustadz Daman, membahas ini kan analisis nih. Tapi yang kita tangkap, pengertian analisis yang kamu maksud di sini adalah i'rab. Misalnya di situ kamu ingin misalnya huwa, misalnya ada di dalam surat As-Sajdah huwa, dhamir munfasil di mahal raf'in, ya, nah itu mabni alal fathi. Jadi pengertian analisis yang Ustaz tangkap bahwa kamu ingin melakukan i'rab pada dhamir-dhamir yang ada di dalam surat As-Sajdah. Gimana, betul nggak? Iya, Ustaz. Nah,
Langsung aja. Kenapa langsung aja? Karena ketika bilang tentang analisis atau i'rab, ini bukan lil mubtadiin, bukan mahasiswa pemula, bukan untuk anak-anak kecil, tetapi adalah untuk mereka yang belajar bahasa Arab alal aqal lil mutawassitin. Jadi udah tingkat menengah. Karenanya judulnya robah. Jangan bilang analisis kata ganti, langsung aja i'rab domir dalam surat As-Sajdah dan bagaimana pengajaran atau pembelajaran. Nah, nanti itu yang titik tekannya. Jadi udah tahu. Sehingga apa? Karena yang kamu akan sampaikan di dalam skripsi kamu bukan untuk pemula. Bukan untuk anak-anak tidak sanawiyah, nggak nyambung. I'rab itu nggak paham mereka itu. Ini adalah untuk mereka yang ada basic pondok, mereka sudah pada level minimal sanawiyah, punya basic pondok, udah belajar misalnya matan jurumiyah, ya, kawakib kuriyah, munahu itu. Nah, ya. Maka di situ langsung saja kamu cantumkan di judulnya. Apa itu tadi. Sehingga kalau udah dibilang i'rab, udah tahu tuh. Pasti nanti akan menjelaskan dia itu mauqi'nya. Mauqi' itu artinya jadi tempat apa, ya. Kemudian dia jadi apa? Apakah jadi mubtada, apakah jadi khobar, apakah jadi maf'ul tu dhamir. Nah itu. Dan lebih simpel lagi, yaitu tadi. Apakah posisi dia ya, apakah dia marfu, apakah dia mansub atau majrur. Nah itu ya, kalau dhamir. Nah, jadi itu sebetulnya. Nah itu langsung tersebut, jadi judulnya i'rab dhamir dalam surat As-Sajdah dan bagaimana cara pembelajarannya. Nah, itu aja. Jadi yang dibahas. Dan betul-betul artinya apa? Kamu di situ tanda petik mengajarkan bagaimana cara orang yang nggak bisa i'rab bisa i'rab tentang masalah dhamir. Itu ya, mulai dari dhamir jenis-jenisnya, ada dhamir muttasil, dhamir munfasil, apa ya. Nah itu. Nah yang kedua, bagaimana cara pengajarannya atau mempelajarinya, maka kamu jelaskan di situ tahap-tahap seperti belajar di pondok. Yang pertama kita harus tahu dulu apa namanya itu posisi mauqi' minal i'rab. Apakah dia jadi mubtada, jadi fa'il. Misalnya ra'aituhu. Nah, itu kan di situ berarti dia mauqi'nya dia maf'ul bih. Ya kan? Mansub ya. Jadi ada namanya marfu'at, mansubat. Jadi kamu harus jelaskan di situ untuk kamu bisa melakukan. Itu gimana? Itu bukan yang kamu inginkan. Sebenarnya mau untuk garis besarnya untuk metodenya, Ustadz. Metode gimana? Metode pembelajarannya. Gimana yang kamu ingin bentuk metode mengajarnya gimana? Coba jelaskan konkretnya gimana maunya. Untuk konkret itu konkret itu artinya untuk mengajarkannya itu gimana? Ya. Sebab apa? Tidak mungkin dia itu bisa memahami kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Dari mana tahu bahwa dhamir ini jadi fa'il? Bagaimana dhamir ini jadi maf'ul bih kalau dia nggak ngerti, nggak paham itu yang dia baca? Makanya Ustadz menerima kamu karena kamu basicnya dari pondok pesantren. Mungkin ilmu alat kamu kuat. Makanya Ustadz, Ustadz ACC untuk kamu melakukan i'rab. Jadi sekaligus surat As-Sajdah ini kamu pilih untuk dijadikan latihan mengi'rab dhamir.
Itu yang Ustaz pahami. Kalau misalnya dari aspek mengajarkannya, ya itu tadi. Mengajarkan bagaimana untuk mengetahui tentang mauqi. Berarti dia harus tahu apa saja marfu'at, apa saja mansubat, apa saja majrurat. Kemudian yang kedua, alamatul i'rabnya. Nah itu. Ya, kalau misalnya ya mauqinya, alamat i'rabnya, kalau ini aman, dhamir mah pasti mamni dia. Mamniun ala sukun, mamniun ala ini. Tapi mauqi itu harus tahu. Dari mana dia bisa tahu? Harus dia paham dulu artinya. Nah itu. Gimana coba? Gimana komentar kamu? Komentarnya? Ini analisis loh. Kamu kasih awal kata-kata analisis. Yang Ustaz maksud analisis itu ya i'rab. I'rabud dhamir. Kalau kamu menganalisis dari segi posisi maknanya, itu udah kajian tafsir namanya. Kalau kajian bahasa Arab ya i'rab. Nah ini aja yang jadi renungan bagi kamu nih. Ini namanya proposal nih, bahas. Ustaz cukup dulu ya, sampai sini aja. Untuk kamu pikir-pikir lebih dalam, nanti kamu konsultasi lebih dalam lagi. Aktafi bihada wa Raisah al-Lajnah, Dr. Elina. Ya, baik, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, al-akhir tafadhal ila Ustaz Damanhuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Dr. Elina, pembahas utama Dr. Guntur Cahaya Kusuma, kemudian Dr. Ustadz Ahmad Bukhari, Notulen juga Nunung yang saya hormati. Ada dua. Satu kan? Saya ikuti penjelasan dari awal dari moderator, masukan-masukan ya Nunung. Kemudian dari Ustadz Guntur, dari Ustadz Bukhari, saya rekam karena nanti saya akan mendampingi Nunung ya dalam penulisan skripsi. Jadi saya kira masukan-masukannya sudah banyak tuh, khususnya tadi perubahan judul dari yang ditawarkan oleh Ustadz Bukhari, nanti bisa kita diskusikan lagi. Itu ya, saya kira bisa kita diskusikan lagi. Alasannya saya kira ya, maksud saya masukan Ustadz Bukhari saya kira bisa dipertimbangkan banyak ya oleh Nunung gitu loh ya, karena memang betul ya sebenarnya analisis itu maksudnya i'rab di sana ya. Mungkin pertimbangannya ketika judul itu tidak langsung i'rab kata ganti dalam surat Sajdah dan metode pembelajarannya, karena kan tidak begitu umum, biasanya kan ada analisis. Tapi ya betul analisis saya baca ya sambil saya perbaiki kemarin ketika sebelum disubmit ke itu, sebelum didaftar ke prodi itu ya gitu ya. Tapi intinya begini, intinya untuk Nunung ya, masukan-masukan tadi ya mungkin tetap ya banyak yang luput juga saya baca itu. Di latar belakang ada aspek-aspek yang ternyata tidak juga tercover di sana. Nanti setelah ini berarti perbaikan dalam perbaikan proposal nanti
ya untuk dilanjutkan dalam penulisan skripsi utuh itu harus betul-betul dipertimbangkan itu ya gitu ya. Saya kira tidak perlu memberikan tambahan lain ya. Saya kira sudah tidak perlu memberikan tambahan, mengulang masukan-masukan dari Ustadz Guntur, dari Ibu Ustadzah Herlina, juga dari Ustadz. Saya kira itu saja ya. Saya cukupkan seperti itu. Meskipun memang saya masih ada pertanyaan yang belum dijawab ya oleh Nunung waktu pertama konsultasi itu. Itu dalam rujukan itu kan ada apa sumber tulisannya Profesor Sarifuddin Bashar yang judulnya sama dengan proposalmu. Itu boleh kata saya kan, kita udah bilang ya boleh. Iya, tetapi tetap pembedaannya di mana? Sama persis judulnya juga, bahkan sama persis ya. Judulnya juga analisis kata ganti dalam surat dan metode pembelajaran sama. Bedanya ini direncanakan menjadi skripsi dan itu artikel dalam jurnal Al-Bayan punya prodi kan, itu bedanya itu saja. Prinsipnya kan prinsipnya penelitian itu, tema penelitian itu bukan tidak boleh sama, boleh saja sama, tetapi ada aspek lain gitu. Jadi kalau ada diferensiasi kalau produk jualan itu gitu loh, sama-sama bakwannya, cuman yang satu misalnya pakai coklat, yang satu pakai mesis gitu loh. Sama-sama bakwan, sama ini misalnya temanya sama, tapi misalnya ada aspek apanya tuh yang menjadi pembeda. Saya belum itu yang saya sebenarnya tidak dapat ya, tidak dapat. Novelty-nya di mana ini kalau dibandingkan dengan misalnya dengan artikelnya Profesor Sarifuddin yang dirujuk ya di situ, itu saja gitu loh. Yang lainnya saya kira cukup, yang lainnya masukan-masukan dari para pembahas lain, dan tugas saya sebagai pembimbing dua nanti mendampingi Nunung ya, bagaimana masukan-masukan dari Ustadzah Herlina, dari Ustadz Bukhori, dari Ustadz Guntur itu dimasukkan dalam proses penulisan. Saya kira itu. Ibu Dr. Herlina, saya kira itu saja Ibu. Saya sudah tidak perlu mengulang-ulang apa namanya yang sudah disampaikan sepertinya kan sudah. Ya, saya tugas saya mendampingi saja. Oke deh. Oke, mohon maaf ya Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kandidat Dr. Damanhuri Armani atas pembahasannya untuk melengkapi proposalnya Nunung. Nunung, kamu paham nggak dengan apa yang sudah dibahas tadi oleh para pembahas? Insya Allah paham Ustazah. Ya, coba saya tanya lagi sebelum saya akhiri forum ini. Di metode penelitian kamu pakai apa? Metode penelitiannya apa? Studi pustaka Ustazah, kualitatif. Studi pustaka. Kemudian alat analisisnya, metode teknik analisisnya apa? Teknik analisis datanya tadi nggak disajikan soalnya, maka saya tanya apa? dengan dokumentasi Ustazah, tekniknya. Dokumentasi? Mengumpulkan jurnal atau buku. Iya, itu kan dokumentasi. Itu metode mengumpulkan data. Teknik menganalisis itu sudah dikumpulkan, sudah terhimpun semua dokumen-dokumen yang akan dibaca. Nah, bagaimana Anda melakukan analisisnya?
Mana? Coba dijelaskan di depan kita supaya bisa mengarahkan lebih lanjut. Ada nggak? CDA. Halo? CDA ya? Pakai CDA bukan? Pakai itu apa tuh namanya CDA itu AWK bukan? Atau AW sebetulnya. Ah ini konten analisis ya, Nunung, bukan? Ya, Oh mestinya. iya, Ustaz. Iya, Ustaz, konten analisis. Jangan salah Maksudnya ya. itu dia Konten lupa, Bu. analisis itu adalah teknik analisis. Jadi sebenarnya nggak perlu di apa namanya nggak perlu ditaruh di judul. Terlalu sempit gitu. Redundan. Hah? Redundan, Bu. Udah jelas pasti analisis. Ya. Jadi nggak mesti ditaruh di depan situ di bagian judul itu. Analisis konten itu adalah teknik kita menganalisis. Sesudah buku-buku dikumpulkan, surah as-sajadah dibaca dan seterusnya. Lanjutannya Anda bagaimana? Setelah terkumpul itu semua data, Anda akan melakukan analisis. Itulah analisisnya, teknik analisisnya dengan konten analisis itu atau analisis isi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam metode penelitian itu tidak tergambar seperti itu. Nah, itu tolong dijabarkan secara detail. Konten analisis itu punya langkah-langkah yang sudah baku, dan itu tolong dipahami betul bagaimana langkah-langkah kerjanya. Itulah yang akan digunakan ketika menganalisis data supaya bisa menemukan temuan-temuan. Ya. Baik, kalau begini, tadi Ustaz Bukhari mengajukan usul untuk mengganti judul, tidak analisis isi dimunculkan di situ, tetapi nyorot kata ganti domair dalam surah as-sajadah. Saya setuju saja. Ya, dengan judul itu pun konten analisis tetap harus dipakai. Ya, semua penelitian yang menggunakan teks harus menggunakan konten analisis. Ya, jadi jangan salah kaprah mahasiswa. Konten analisis itu sebenarnya teknik untuk menganalisis. Ya, jadi nggak perlu dimunculkan di dalam itu. Saya setuju saja dengan Ustaz Bukhari. Kalau Anda siap, ya siap nggak? Ya, ya bicara i'rab itu kan apa kedudukannya di dalam kalimat, apa sebagai mubtada ataukah dia menjadi fa'il, khobar, atau dia maf'ul dan seterusnya. Bicara tentang itu kan. Oke. Terus saya konfirmasi tentang pengetahuan kamu. Ad-domair itu masuk dalam kawasan sorof atau nahu? Sorof, Ustazah. Masa sih? Masa? Siapa gurunya? Nahu, Ustazah. Benar. Nahu ke sorof. Nahu ke sorof. Aduh. Domir? Iya, domir itu masuk dalam kawasan nahu apa sorof? Nahu, Ustazah. Nahu. Benar nggak? Coba saya tanya tentang sorof. Ya, apa saja yang dibahas dalam ilmu sorof? Apa saja yang dibahas dalam ilmu sorof? Yang dalam ilmu sorof tentang perubahan kalimat, Ustazah. Contohnya? Kayak kata ya, calon guru masa depan, tolong persiapkan dirimu, ilmu sorof, ilmu nahu itu, bapak dan ibunya, ilmu bahasa Arab, maharah lughah,
Jadi kalau Anda menjadi guru masa depan itu persiapkan dengan baik, dikuasai dengan baik. Yang Iya, namanya Ustazah. domair itu kawasannya nahu. Ya, oke. Terus saya minta tolong Nunung, Iya, Ustazah. memangnya apa masalahnya? Memang ada masalah dengan kata ganti. Masalahnya apa? Problemanya apa? Dijawab Kata ganti, masalah kata ganti, Ustazah. iya, ada masalah apa dengan kata ganti? Sampai harus diteliti. Bukan kesalahan, Ustazah. Kayak seperti tadi dibilang kedudukan. Saya nggak nanya kesalahan, ada apa masalahnya yang terkait dengan kata ganti? Kedudukan kata ganti, Ustazah. Ya ada apa dengan kedudukannya? Sebuah riset itu harus dimulai dari sebuah masalah, sebuah problem minimal. Ya. Nah, ada problem apa di kalangan masyarakat pengguna bahasa, termasuk di kalangan para pelajar bahasa Arab, terkait dengan kata ganti? Itu harus ada dulu muncul di latar belakang. Sudah ada belum? Latar belakang masalahnya dia bukan untuk khusus kata gantinya, Ustazah. Jadi kayak untuk, maksudnya kata ganti ini kan, aku bacain dulu. Kata ganti merupakan salah satu golongan yang punya arti penting untuk mempersingkat dan mempermudah isi pengguna bahasa, yang merupakan salah satu pelajaran yang wajib dipelajari. Nah, garis besar masalahnya, akan tetapi hal ini masih banyak siswa yang belum memahami apa itu kata ganti dalam bahasa Arab. Nah iya, diperjelas kenapa mereka sulit memahami kata ganti. Anda belum mengangkat, ya, memperjelas masalahnya. Kenapa kok siswa-siswa itu sulit memahami kata ganti? Uraikan dulu, cari dalam apa namanya data-data mungkin di hasil penelitian orang lain atau Anda mencari di kelas. Iya, Ustazah. Ya, jadi masalahnya tuh belum jelas ya. Walaupun disebutkan sulit memahami, tapi nggak dijelaskan kenapa sulit memahami, akar masalahnya dari mana. Nah, oke, itu satu. Jadi tolong dipertegas masalahnya tentang kata ganti itu. Kemudian kutipan nomor 8. Kutipan nomor 8 ya. Itu Anda mencantumkan hanya ResearchGate. ResearchGate itu kan publisher. Ya. Apa namanya? Mungkin ya seperti Google Scholar namanya itu, sama. Tapi mestinya yang dicantumkan di situ nama penulisnya siapa, bukan risetnya saja. Penulisnya siapa, tersedia di mana gitu, baru disebutkan risetnya itu. Ya, tahun berapa di sana dicantumkan di risetnya itu. Kemudian, halaman 6 deh, halaman 6 paragraf 2 ya. Saya nggak paham dengan kalimat itu, ya. Saya nggak paham dengan kalimat itu. Paragraf 2 halaman 6. Nah, mungkin kalau saya baca lebih banyak lagi kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalimat yang di paragraf 6, paragraf 2 itu, halaman 6 itu, yang dimulai dengan kata-kata dipandang. Coba ketemu nggak? Coba kamu baca. Halaman 6 paragraf kedua ada dipandang dengan benar. Analisis ini adalah masalah inti dalam studi tentang manusia dan bekerja untuk menyelamatkan. Oh iya, Ustazah. Maksudnya paham nggak itu? Apa itu? Ya, coba saya ini semua kalimat ya, baik bahasa apapun, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dalam kalimat itu harus ada subjeknya. Ya. Kalau nggak ada subjeknya susah memahaminya itu. Jadi harus ada subjek, ada predikat minimal. Ya, bahasa apapun itu harus ada. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan subjek itu nggak mesti fa'il. Kadang-kadang mubtada,
fa'il, naibul fa'il sebutannya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia subjek, ya, pokok kalimat. Bahasa Inggris seperti itu. Nah, oke, saya kira minta tolong bahasa kamu disisiri satu persatu, satu kalimat demi kalimat kamu baca. Ya, ukurannya, takarannya kalimat itu harus ada subjek, ada predikat minimal. Ya, kadang diperlukan objek, keterangan tempat, keterangan waktu, sifat, dan lain-lain. Nah, tapi yang namanya subjek predikat wajib harus ada dalam kalimat, baik kalimat nominal maupun kalimat verbal, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Oke, saya kira itu saja yang saya tambahkan karena walaupun hal-hal yang sepele tapi akan merusak, membuat pusing untuk memahaminya. Dalam bahasa Indonesia ya pusing, apalagi nanti terjemah ke bahasa Arab, muter-muter tuh nanti, tambah lebih lucu. Pingsan Ibu nanti. Oh iya. Pingsan baca itu. Ya. Ya. Udah gitu ya, Nung. Ya. Nunung. Halo. Iya Ustazah. Iya Ustazah. Ya, saya mohon maaf. Mungkin saya kalau menyampaikan sesuatu itu memang begitulah gaya saya. Bukan saya marah atau karena tidak suka, tetapi memang begitulah saya cara menyampaikan saran-saran dan pendapat. Bukan saya karena ada punya perasaan yang benci dan aku tidak ya. Hal-hal yang sepele tapi kalau tidak dibenahi itu akan merusak banyak, ya merusak isinya apalagi karena tidak bisa dipahami. Baik, untuk sesi hari ini mungkin kita cukupkan ya, Ustaz Eman, Ustaz Bukhari. Cukup ya? Ada tambahan nggak? Bu, maaf sebentar Bu, 1 menit ya. Oke. Itu tadi saya kaget juga tuh. Saya sudah beri masukan yang ResearchGate itu. Itu apa? Gimana memangnya itu, Nunung? Itu yang Jumal Ahmad ya, bukan? Iya Ustadz lupa ngasih nama penulisnya. Itu Bu, ya ini problem mahasiswa kita itu ya. Jadi ini Nunung ini sebenarnya rajin Bu. Itu sebelum didaftarkan Bu, dia 4 kali atau berapa kali rajin Bu dia nih. Mungkin lupa, sudah saya kasih tahu itu Bu sebenarnya. Ya. Jadi kasusnya kan itu tulisan itu dia tadinya kan mencantumkan tapi tidak ada nama jurnal, kan mengherankan kan, ada tulisan si Jumal Ahmad tadinya malah namanya Jurnal Ahmad. Saya bingung kok ada nama Jurnal Ahmad kata saya. Ya saya baca itu, oh salah Ustaz katanya Jumal. Oh, oke. Tapi persoalannya si Jumal Ahmad ini nulisnya di mana? Nah, iya. Dia ada di internet. Oke, di internet kan pasti ada rumahnya, ada alamatnya. Nah, begitu. Dia hanya memberikan saja ke saya PDF-nya, lalu saya carilah. Nah, kan sekarang itu ada beberapa tulisan yang tidak dimuat di jurnal milik dokumen pribadi, tapi kan dicantumkan di akademia atau nah kebetulan itu Bu di ResearchGate. Sebenarnya menjadi akan betul secara metodologis ya kan kalau dia sebutkan tadi nama penulisnya itu hanya ResearchGate-nya saja ya Bu ya. Iya. Ya sebenarnya sudah saya kasih masukan itu. Ya. Jadi insya Allah nanti di ini tuh saya ini lagi mungkin lupa dia itu Bu. Tapi ya begitulah ceritanya gitu loh. Tiba-tiba itu yang saya beri alamat ResearchGate itu saya. Karena tadinya malah cuman Jurnal Ahmad saja. Saya bingung juga si Ahmad punya jurnal. Gitu ya Bu. Oke. Makasih. Ya. Makasih Bu. Ya. Terima kasih Ustaz Aman penjelasannya ya. Jadi kali harus teliti ya. Dicek dulu kalau di internet banyak ya, Google Scholar, Seeker, ResearchGate, ya Edu, apa namanya, banyak lah yang tentang penyedia dokumen-dokumen artikel yang terkait itu banyak. Baik, untuk sesi hari ini mungkin kita cukupkan dulu ya. Untuk lebih intensifnya nanti lebih banyak bertanya ya Nung. Dosen ini kadang kalau nggak ditanya ilmunya nggak keluar, tapi kalau ditanya banyak hal yang keluar yang bisa membantu mahasiswa.
Jadi begitulah, Mahasiswa harus banyak bertanya supaya ilmunya bisa disedot dari dosennya. Kita tutup sesi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut. Abdurrahman udah tes COVID negatif dia, ngirim dia ke sini karena kita udah resah.